Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ini kalau ya Bapak yang berkata, Bapak jadi asisten. Dan Iya. pada ini ya, betul tidak Mayor? Ya. Dan pada mulanya ya Elohim, ini Elohim loh. Ini Elohim kan yang berkata Yesus. Engkau itu kepada Bapa telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ini mu ini kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan rasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan rasa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya, Islam Kristen, namun yang terjadi pada endingnya ini malah Kristen sesama Kristen gitu ya. Rame ini ya, seru kamu muslimin. Itulah doktrin mereka berbeda-beda sehingga sesembahan mereka pun jadi berbeda. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Iya, makanya kata Allah itu tidak serta-merta itu kepada sang pencipta semua, tidak. Musa pun bisa dikatakan Allah. iya Allah kecil, huruf kecil kan? Iya. Huruf kecil. Karena ini Mayor, itu Ibrani 18 dia ambil di Mazmur 47 45 ayat 7. Coba kau buka di situ, coba. Buka dulu Bang Mau Baik. Kita belajar ya. Ini banyak yang tersesat di Ibrani 18 ini. Coba dibaca di Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Coba dibuka. Apa di situ? Mazmur berapa? Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Coba dibaca. Mazmur 45. 45, 6 dan 7 itu. Coba. Allah adalah tahtamu selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kelurusan hati. Kamu mencintai apa yang benar dan membenci kejahatan. Itu sebabnya Allahmu telah melantikmu dengan minyak dan membuat lebih bahagia daripada raja-raja lain. Betul. Betul tidak? Itu. Jadi ini Allah ini tadi di sini yang berkata udah betul Mayor tadi itu. Cuman kenapa kau nggak tahan di situ? Iya. Tahtamu ya Allah. Ini kan Yesus yang berkata gitu kan. Karena kalau ini Bapa yang berkata, tabrakan di 9 ada 2 Allah. Allah mengurapi Allah. Ini huruf besar loh. Allah loh. Bisa 2 Allah? Ya kan? Betul dah? Iya, Coba iya. kau baca Ibrani 19 itu. Hati-hati. Tadi saya bilang di sini masuk Mayor ini. Karena dia bawa 18. Nah, mati aku bilang Pak Bom ini kalau Ya makanya nanti aku ini kan dulu waktuku, nanti aku mau masuk di Kumal dia, mau seperti apa pengajaran dia. betul. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ini kalau ya Bapak yang berkata, Bapak jadi asisten. Dan pada ini ya, betul tidak Mayor? Iya. Dan pada mulanya ya Elohim, ini Elohim loh. Ini Elohim kan yang berkata Yesus. Engkau itu kepada Bapa telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ini mu ini kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Bahaya. Lanjut. Ya, jadi gini ya, Pak Lupo ya. Itulah bentuk budaya dalam kekristenan ya. Makanya yang dikatakan di sana, kita diperintahkan menggunakan akal ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segala akal budimu. Ya kita akui kalau Pak Bom itu seorang pendeta ya. Ya bisa kita katakan dia imam. Tapi dalam secara pribadi dengan kita sendiri, kita mempunyai pemikiran sendiri dalam memahami Bible ini. Makanya kan kalau kayak kita kan tidak seturut dengan apa kata dia, makanya kita kan bisa membantahkan dia. Makanya seperti aku titipkan ayat ini kepada Pak Bom, ya kan itu.
Jadi Ya. tidak serta merta karena dia imam gitu, contohnya pendeta, ya kita harus manut-manut gitu, tidak. Ya kita harus ibaratnya mempunyai, karena kita diberikan akal juga. Itu ada perintahnya. Pendeta itu Pak. Iya. Kalau pendeta itu Pak, masa gitu ngomongnya kotor ah. Diskusi lah, nggak boleh. Ya kita bilang lalu pendeta, memang itulah pengakuan orang, pengakuan dia pun gitu, di pendeta kan itu. Jadi kita nggak bisa sangkal juga. Seorang imam mana boleh kayak gitu Pak, mencerminkan harus teladan. Masa di publik dia ngomong-ngomong jorok kan? Contohnya gini, kita bandingkan aja dulu ya, maaf dulu ya. Contohnya seorang muslim, umpamanya ada ustadz umpamanya membawakan dalil, ada gak berani ibarat jemaatnya, contohnya di Komal-Komal membantah narasinya ustadz? Tidak akan ada berani. Itu bedanya. Jadi kalau di kami itu ya kita itu memang sudah diberikan ibaratnya karunia masing-masing kita untuk memahami. Makanya dikatakan kita itu mempunyai pemikiran sendiri, ya kita berhikmat sendiri, ya kita mempunyai akal dengan tujuan yang baik. Gitu. Makanya kadang kalau ada sesat, satu Maro, orang ditanya berbeda konsepnya, tapi memang kalau kita lihat di ini satunya tujuannya sama satu gitu loh. Cuman cara dia untuk mungkin menjelaskan, memberikan arahannya seperti apa yang diimani itu ya mungkin agak berbeda gitu sesuai dengan pemahaman dia. Tapi kalau sesat harus kau apa? Kau luruskan kalau sesat. Contoh kalau ada ustadz, misalnya ada ustadz naik terus dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah, tetap saya bantah. Gitu. Tetap kita bantah. Karena sudah sesat kan? Begitu. Tapi kalau sama dia tadi kan bertentangan kan konsep ketuhanan tadi kan? Iya, makanya tadi kan dia kan gini, dia kan menjas tadi. Aku nggak terima tadi kan dia kan mengeluarkan kata sesat, ya. Aku kalau masuk Komal, kalau udah ada Kristen menyesatkan saudaranya saya sama-sama mengimani kepada Yesus, itu saya kurang terima, dia menyesatkan gitu loh. Itu makanya saya tapi begitu kenapa ya Mas ya? Benar-benar kan saya bilang gitu. Iya, tapi kenapa ya kita kalau macam satu keimanan begitu terus ada yang menyesatkan, kita punya hati itu misalnya rasa lain, tapi kalau sesama kita begini, misalnya kamu Kristen, saya Islam, saya bilang kamu sesat, itu biasa-biasa saja kan? Ya. Tapi kalau satu iman begitu lain ya rasanya ya. Benar-benar. Saudara seiman kita mengatakan kayak ke jantung kan? Iya, kayaknya kita itu kayaknya kita itu jauh itu daunnya gitu. Kalau di luar dari iman kita mengatakan sesat ya wajar. Kalau saudara seiman makanya setiap orang Kristen mengatakan saudaranya sesat, itu kayaknya udah terlalu ini. Berarti dia sudah memastikan bahwa apa yang dipahami itu suatu kebenaran yang sebenar-benarnya. Kasih tahan tadi itu mengatakan sesat tadi kepada orang-orang ini. Solusinya cuma satu sih sebenarnya. Sebenarnya solusinya sih cuma satu ya Pastor Ruding. Apa? Pastor Ruding? Apa solusinya? Asyadu. Itu aja sih. tapi paham mayor tadi itu seperti mau baik, tapi mau baik ini kan sudah tahu dia saksi Yehova kan. Nah kalau mayor ini masih Protestan Tritunggal. Nah itu yang saya bingung. Tapi mayor ini kan satu Allah. Yang tadi Pak Bom jadi dua Allah. Jadi dua bapak. Dua Allah. Dua bapak, betul gak mayor? Dua bapak dia bawa 186 18 itu. Masa bapak menyebut Yesus bapak? Gimana? Iya, makanya tadi saya potong dia. Makanya saya potong. Kalau disematkan kata Allah kepada Yesus, oke. Tapi kalau dikatakan Yesus Allah Bapa, saya itu tidak masuk di akal saya kalau dikatakan Yesus Allah Bapa. Nah di situ 186 kan Allah besar, A besar lagi. Iya. Mana itu? Papi kan salah. Kadang-kadang dia JO. Itu aku bingung. Kadang-kadang dia JO. Kadang JO. Tadi Raja Pama tadi Raja Pama kan sempat jadi Wanes kan? Dia mengatakan bahwa di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Jadi Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Dia rubah Yesus berdoa kepada rohnya yang ada pada dirinya. Ini tambah bingung lagi mau bilang Wanes tapi dia Tritunggal. Dia jadi Wanes di itu tadi 530 Yohanes yang dia bawa 530. Jadi Wanes dia di situ 530 itu.
Ya, benar. Padahal itu ayat Tritunggal itu 530. Kenapa dia lari ke Oneness? Padahal ayat itu untuk menyerang Oneness itu, kenapa dia pakai kan? Tapi Ya. siapa dia? Pak Bom mau mengatakan Yesus itu jadi Tuhan, Tuhan sesungguhnya, kan gitu? Ya, Ya, Alkitab. kalau mayor ini kan Tuhan huruf kecil, karena dia sebagai apa panutan. Oke, tetapi yang Tuhan yang sebenarnya itu adalah Allah Bapa, pencipta langit Ya, dan bumi. ya. Apa? Itu sama sih pemahamannya Anda. Cuman Pak Bom tadi dia jadikan Yesus ini prioritas utama, Bapa jadi nomor 2. Itu tadi bahaya. Sebenarnya kalau mau paham Papi, simpel saja. Saya selalu bernarasi begini, Major. Di dalam Islam itu, ketika firman Allah Subhanahu wa taala nuzul menjadi Al-Qur'an, kami orang Islam tahu itu firman Allah, tetapi kami tidak pernah menuhankan Al-Qur'an. Kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya menurut saya nih, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia Yohanes 1:14 itu, seharusnya manusia itu bukan kalian tuhankan, tetapi kalian jadikan pedoman hidup, panutan hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena Yesus datang ke dunia ini di tengah-tengah murid itu, dia mengajarkan Tuhan yang benar. Karena memang ajaran-ajaran Nabi begitu. Mereka diutus itu mengajak kepada Tuhan yang benar. Kan? Ini simpel. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Di dalam Islam itu, waman asanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Jadi tugasnya utusan Tuhan ini, mereka mengajak orang-orang itu agar mengenal kepada Tuhan yang benar. Makanya mereka diberikan mujizat. Kenapa mereka harus diberikan mujizat? Itu pun mereka diberikan mujizat itu sesuai dengan keadaan mereka pada saat itu. Kan kebanyakan kawan-kawan Kristen tuntut, Yesus pernah membangkitkan orang mati, Nabi Muhammad pernah tidak. Kalau kita balik, Musa pernah membela laut, Yesus bisa tidak? Jadi mereka diberikan mujizat sesuai dengan keadaan-keadaan mereka. Untuk apa mujizat diberikan kepada mereka? Agar membuktikan bahwa benar-benar mereka ini adalah utusan Tuhan. Ketika presiden mengutus utusannya, maka presiden pasti memfasilitas segala gerak-gerik utusannya itu. Dari tempat tinggal, makan, mobilisasi kendaraan, pengawal apa semua. Karena dia diutus oleh yang berkuasa di Indonesia, di negara. Ini yang mengutus Yesus ini Sang Maha Kuasa. Nah begitu, Sang Maha Kuasa, jadi dia datang. Makanya dia bilang, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Nah sehingga Yohanes 1:14, ingat narasinya itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Maka Yesus itu diberikan kemuliaan. Kenapa Yesus harus diberikan kemuliaan? Agar Yesus bisa memuliakan Bapa di depan manusia. Makanya Yohanes 17 nomor 2 itu kan Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki pada kehadiratmu, agar aku mempermuliakan engkau di hadapan mereka. Manakala Yesus mulai mempermuliakan Bapa, ketika Bapa membuat skenario Lazarus sakit itu. Ingat Yohanes 11 nomor 4. Ketika Yesus mendengar kabar Lazarus sakit, apa kata Yesus? Penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan menyatakan kemuliaan Allah, dan anak Allah akan dipermuliakan. Jadi dengan skenario Lazarus itulah Yesus mau menunjukkan keajaiban itu. Sehingga Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka Yesus mengatakan, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Maksudnya apa? Kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada pada diriku. Apa kemuliaan Bapa? Yesus datang ke dunia tanpa ayah. Yesus menyembuhkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus berjalan di atas air, merubah air menjadi anggur. Nah sehingga di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 kan sangat jelas itu. Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaraan dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu ketahui.
Sehingga apa kata Nikodemus dalam Yohanes 3 nomor 2 itu? Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Tuhan tidak menyertai. Kalau dalam Islam, jika Tuhan tidak menghendaki. Nah itu sangat beda. Sempatnya, makanya saya selalu bernarasi begini, Major. Ketika kamu pulang ke rumah, kamu bawa motor kamu itu kamu masukkan sampai ke dapur. Pasti kamu dengan istri, anak itu saling bertengkar. Karena kenapa? Karena kamu menempatkan satu barang yang bukan pada tempatnya. Dan akan terjadi pertengkaran satu sama lain. Begitu juga yang saya lihat dari pandangan kacamata Islam saya ya. Saya melihat di pandangan kacamata Islam saya di dalam kekristenan begitu. Selagi kalian tidak tempatkan Yesus pada tempatnya, maka kalian akan berselisih paham satu sama lain. Ketika kamu mau menempatkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, ciptaan saja, kan? Nah, kamu akan diserang oleh Kristen lain. Oh tidak, dia Tuhan, dia begini, dia begini. Padahal kalau kita mau secara logika, satu kitab, satu agama, satu Tuhan, tapi beda pemahaman. Apakah di dalam Kristen tidak ada berbeda pendapat? Ada, Islam ada berbeda pendapat. Tetapi dalam masalah hukum-hukum fikih. Tapi kalau masalah konsep ketuhanan, mau dari Jamaah Tabligh, NU, Muhammadiyah, Salafi, dari manapun dia, tetap mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah adalah kiblat. Selesai, kami sudah di situ. Tapi kalau misalnya sholat kunut atau tidak kunut itu masalah fikih. Tapi kalian ini mendasar dari akar yang kalian perbedakan ini. Ada mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ada yang mengatakan 3 di dalam 1, ada mengatakan berbeda. Dia berbeda. Yesus bagian dari Bapa, berbeda. Tapi sama-sama mengklaim bahwa sama-sama diurapi oleh Roh Kudus. Tadi kita boleh pahami, tadi kita boleh terima, selain kalau kalian berbeda pendapat begitu, kitab kalian berbeda-beda. Tapi ini sama-sama pakai TB. Coba, sama-sama menuhankan Yesus. Makanya itu selagi kalian tidak tempatkan Yesus pada tempatnya, pasti berselisih paham. Berapa banyak ayat yang mengatakan Yesus utusan Tuhan? Gimana Papi? Benar kan? Asyhadu? Betul. Jadi tadi sebenarnya gini Mayor, sabar dulu. Waktu Pak Bom keluarkan gambar. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Jadi gini, waktu dia keluarkan gambar itu ada bundaran, ada Yesus di bawah. Itu sudah jadi Itu. 2 loh. Cuman kau tidak jeli di situ. Itu yang saya bantah kan? Aduh. Itu fiti saya tuh. Itu fiti saya tuh Papi, yang saya bantah kan. Saya screenshot itu terus saya kasih lihat tuh. Dia kan mengatakan firman itu keluar jadilah manusia. Itu sudah ada 2 kan? 2. Allah Bapa yang tidak kelihatan dengan firman yang sudah terbentuk. Sudah 2 tadi itu, cuma Majur tidak masuk ke situ. Majur tidak jeli. Itu. Tadi kalau kau jeli dia mencer di situ. Saya hajar dia kan di situ di fiti saya. Gitu Mayor. Itu. Jadi terfokus. Firman Jadi yang gini, terbentuk metode Mayor ini gini. Kok bersin gua dah. Metode, kau jangan terfokus apa ya ini, apa dalil. Dengarkan apa dia narasi. Itu kalau diskusi. Kalau saya dengarkan pasti meleset di sini. Gitu. Karena pikiran kau sudah mau hantam di Yohanes 14:6. Itu aja kau fokus. Kau tidak lihat narasinya. Kalau saya narasi. Oh dia mau lari ke sini, saya hantam ke sini gitu. Tadi betul Pak. Iya, tadi apa? Betul kata Bang Mau Baik. Pak Bom ini lari-lari, kadang jadi Tritunggal, kadang jadi Wanted. Lari-lari dalilnya. Ada dalil tadi di Mazmur, dia nggak baca sampai ayat selanjutnya loh. Nah, dia nggak baca loh di situ. Aku, itu aku huruf kecil loh. Gitu. Makanya saya selalu bawa analogi Major. Izin sedikit baru kamu masuk. Ketika saya menghujat kamu, saya bilang Major botol, kamu lapor. Nah, yang ditangkap bukan suara saya, yang ditangkap saya. Ya, kenapa yang ditangkap saya? Kenapa yang ditangkap saya bukan suara saya? Karena suara saya belum terbentuk. Tetapi jikalau suara saya sudah terbentuk, yang bisa dipegang, bisa ditangkap, pasti yang ditangkap adalah suara saya. Saya tidak ditangkap karena suara saya sudah terbentuk. Nah, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia kan sudah terbentuk dia. Berarti firman itu kan dari Bapa.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman Bapa yang menjadi manusia, Bapa tidak menjadi manusia. Berarti sudah ada dua entitas. Dan Yohanes 14:1 itu sudah jelas tertulis. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi adalah Bapa yang tidak terlihat hakikatnya, dan yang menerima adalah firman Bapa yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Berarti sudah ada dua keberadaan. Keberadaan yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan keberadaan yang terlihat yaitu Yesus yang menjadi manusia yang lemah, yang diberikan kemuliaan kepada Dia. Begitu, silakan Asado. Oke. Jadi banyaknya cara berpikir, cara berimannya orang Kristen itu kok saya rasa bisa disimpulkan dari ayat Matius 22 ayat 37 ini ya. Aku bacakan. Jawab Yesus kepadanya. Matius berapa? Matius berapa? Matius 22 ayat 37. Ya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ya. Jadi Ayat berapa tadi? Matius 22 ayat 37. Jadi kita bagaimana kita itu memahami Bible itu ya dengan bagaimana kita mencerna dia, mencernai, tapi tujuannya itu adalah bagaimana kita memuliakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Iya, tidak tolak itu. Tidak tolak itu. Kita tidak tolak itu, Major. Itu kita terima. Makanya saya selalu bawa kepada Kristen itu 1 Timotius 6 nomor 16 kan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok Allah Bapa. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa? Pasti Kristen mengatakan melalui Yesus. Berarti Yesus ini adalah pelantara antara kita dengan Sang Maha Pencipta. Dengan Yesuslah kita mengenal Bapa. Sebagaimana dengan di dalam Islam. Nih, kutunjukkan kamu dalil di dalam Islam ya. Nih. An-Nisa. Nah, di dalam Islam itu seperti ini. Nih. Ini, kamu lihat ini, ini sama dengan perkataan Yesus nih. Siapa yang mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya telah mentaati Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad dengan Allah adalah satu. Maksudnya apa? Dengan melalui Nabi Muhammad maka kita bisa sampai kepada Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya telah mentaati Allah. Ini kalau paham Kristen berarti Nabi Muhammad dan Allah adalah satu. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa mengasihani aku, maka dia telah mengasihani Bapa. Kenapa Yesus mengatakan ke situ? Karena Yesus itu datang dari Bapa. Jika kita menghargai utusan presiden, maka kita telah menghargai presiden. Simpel kan? Itu mudah. Makanya Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Asyhadu. Makanya diperkuat di Ali Imran 31 ya, Pastor Roding ya. 31 itu. Bayangkan. Makanya ketika kita mencium batu Hajar Aswad, bukan batu menghapus dosa, tetapi kita mengikuti Nabi Muhammad karena sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma iya fi jannah. Apakah seluruh manusia mampu? Apakah seluruh orang Islam bisa mengikuti seluruhnya sunnah Nabi? Tidak bisa. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengikuti sunnah Nabi. Makanya namanya sunnah. Melakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak dapat apa-apa. Amalkan apa yang mampu kita amalkan, beristighfar apa yang tidak mampu kita amalkan. Biar Allah berikan kita kekuatan. Silakan. Mudah. Jadi gini Udin. Jadi di zaman Yesus pun, waktu Yesus masih hidup ya, bersama murid-murid dan pengikutnya ya. Kita baca dulu di Matius 13 ayat mulai 10 sampai 17 nanti ya. Nah, baca dulu mulai 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ya, kepadanya berarti Yesus ya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan.
kepada mereka karena sekalipun melihat mereka tidak sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Ya, ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi ini di dalam masa-masa Yesus pun sudah ada. Jadi Yesus itu sudah memberikan, karena orang-orang yang sudah diberi hikmat ya oleh karunia Allah itu, ya apapun penjelasan Yesus tentang pengajarannya itu dengan perumpamaan, orang pasti bisa memahaminya dengan akal pikiran dia. Makanya katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dengan segala jiwamu, dengan segala akal budimu. Jadi kita itu dituntut untuk, Major. ya dengeran. Jadi kita dituntut untuk memahami Babel itu dengan pribadi kita sendiri, dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu makanya ya itu, cara berpandang Kristen itu banyak yang agak berbeda. Bahaya kalau seperti itu, bahaya. Jadi itulah yang terjadi sekarang, karena memahami menurut inilah yang dibilangkan Al-Quran, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Jadi dia mengikuti kehendaknya, itu namanya itu Mayor. Itulah yang dikatakan orang-orang yang mengikuti kehendaknya, itu loh. Jadi yang kau paparkan itulah yang dikatakan Al-Quran tadi, menuhankan hawa nafsu. Padahal sebenarnya simple loh. Yesus kan berkata, jangan kau berkata aku baik, yang baik hanya Allah, katanya kan. Dipertegas itu di mana? Yohanes 10 ya. Dikuatkan di Yohanes 12, di 4:4. Apa di situ? Tetapi Yesus berkata kepada barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, katanya kan. Tuh. Coba kalau orang bingung kan gampang ini. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Kalau yang ini kan orang apa maksudnya ini, ya kan? Tetapi dia yang telah mengutus aku. Berarti apa yang aku katakan ini, gue bukan apa-apa, tapi yang ngomong ini Bapa, gitu loh. Gampang kok itu kan? Satu juga, Papi, kalau memang apa yang tertulis itu kita ikuti, sebenarnya nggak ribet orang Kristen. Iya, betul. Nggak ribet, asal diikuti aja apa yang tertulis. Jadi gini ya. Kalau pribadi saya, kalau saya sebagai seorang Kristen ya, saya itu selalu mengutamakan letter dalam memahami Babel ini. Karena kenapa? Babel ini sudah diterjemahkan dengan bahasa yang saya mengerti. Tidak mungkin saya lagi tersesat untuk lain hal umpamanya bahasa Ibrani, bahasa aslinya saya baca, ya mungkin oke lah, saya mungkin bisa keliru. Ya. Tapi ini dengan bahasa yang saya mengerti, tapi saya tidak paham ya, itu udah kelewatan. Berarti hikmat yang diberikan Allah Bapa dikarunikan kepada saya itu berarti saya gunakan. Kalau kita sudah jelas dikatakan di situ ada ibaratnya, contohnya ada sesuatu yang sudah jelas tertulis, tapi kita bantah dengan pemahaman yang lain, ya itu keliru. Berarti dia itu bukan tujuan. Coba kalau menurut kamu, Major, kalau menurut kamu Yesus itu ciptaan atau pencipta? Yesus itu diciptakan dari dulu. Tanya Pak Lobo, dari dulu saya dia pakai Wahyu. Dia pakai Wahyu 3:14. Berapa? 3:34 ya? 14. Berarti pemahaman Major ini, Papi, yang saya belajar diskusi sama dia ini, Allah Bapa Tuhan, Yesus pun Tuhan, cuma Yesus Tuhan juru selamat. Jadi kalau sama Major ini pemaknaan tentang Tuhan itu apa sih? Begitu. Oke. Kan Major kan apa itu tuh yang saya pengen tahu dari kamu, apa pemahaman Tuhan? Kalau saya pemahaman Tuhan, saya mengikuti Al-Quran, mengikuti perkataan Yesus, mengikuti KBBI 3. Perkataan Yesus dalam Matius 11:25, Tuhan itu adalah Tuhan itu adalah pemilik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Di Al-Quran, KBBI juga sama. Jadi
segala sesuatu diberikan boleh. Kamu boleh diberikan gelar Tuhan, bisa. Yang penting ada syarat-syaratnya, yaitu satu, pencipta langit dan bumi, maha melihat, maha adil, maha pemberi rizki. Karena dia punya sifat-sifat ada. Bisa tidak kamu terpenuhi sifat-sifatnya ini? Makanya di dalam original teks kan Tuhan itu kan maknanya kurios. Ya, Kurios betul. itu mempunyai dua makna kan? Tuhan sama Tuhan. Kenapa harus dua makna? Apabila kita sandarkan kepada manusia, maka jadi Tuhan. Karena kita makhluk. Tetapi jikalau kita sandarkan kepada Bapa, berarti dia jadi Tuhan. Karena dia pencipta langit dan bumi. Sebagaimana di dalam Islam kata Rob. Rob itu artinya adalah, Rob itu bukan Tuhan, Rob itu adalah pemilik. Pemilik. Jika disandarkan kepada manusia, maka menjadi Robul Bait, pemilik rumah. Tetapi jika lo sandarkan kepada Allah, berarti menjadi Robbil Alamin, pemilik langit dan bumi. Ya, betul. Tergantung kamu mau sandarkan ke mana. Kata bisa, sandarkan ke kita manusia, maka maknanya berbeda, menjadi kelebihan. Dia bisa bawa mobil, bawa motor, bawa pesawat, bawa kapal. Tapi kalau kata bisa kita sandingkan kepada hewan, maka jadi racun. Mau kau sandingkan ke mana ini? Sebagaimana kata kurios, kamu mau sandingkan ke mana? Baik, oke, sejak dulu Ruding ya. Silakan. Oke, kita berangkat dulu dari pemahaman para nabi-nabi sebelum Yesus ya. Para nabi-nabi terdahulu ya, yang diikuti terutama orang-orang yang ikut Taurat lah, orang-orang Bani Israel lah. Orang itu terlalu hati-hati mereka dengan penyebutan kepada nama Tuhan. Makanya orang itu mau selalu menyebut Hasem Adonai Elohim. Hasem itu kalau di kita ya, kita bisa artikan dengan Hasem itu beliau, contohnya beliau ya, Palopo itu apologet gitu ya. Beliau itu contohnya kan bentuk barang untuk lebih menghormati gitu loh. Itu Hasem itu. Jadi kata Adon itu sebenarnya itu kurios, Adonai. Makanya dikatakan Adonai Elohim. Ya di dalam pemahaman Injil pun ya, setelah Yesus dikatakan Tuhan Allah, berarti Adonai Elohim juga. Jadi situ ada Adon, di dalam perjanjian lama dikatakan Hasem Adonai, di dalam Bible pun dikatakan ya Adonai Elohim adalah Allah Bapa, Tuhan Allah. Kan dikatakan seperti itu. Jadi tetap kalau kata Tuhan itu merujuk pada kurios ya. Karena kenapa? Setiap yang kita muliakan, kita junjung, selalu kita itu memahami itu adalah pemilik penguasa yang kita menaklukkan diri kepadanya. Ya, makanya kita katakan dia itu kurios, pemilik penguasa atas diri kita, penguasa atas hidup kita. Jadi makanya Allah Bapa juga kurios, Tuhan, Yesus pun kurios, Roh Kudus pun, karena dia adalah dalam satu kesatuan, satu entitas dalam suatu kuasa gitu loh, dalam keilahian. Kamu nanti jadi blunder di situ, Mayor. Kamu sepakat gak bahwa ketika kita sandarkan Tuhan itu kepada penguasa, kita tunduk dan taat, kan kau selalu bawa premis itu kan? Nah itu sudah bisa digelarkan Tuhan dan penguasa kita kan? Oke, pertanyaan saya, Yesus itu tunduk dan taat tidak kepada Mama Maria? Pasti iya. Berarti Yesus ini memanggil mamanya Tuhan, betul? Tuhan. Oke, dengarkan. Oke, dengarkan. Tuhan. Ya, maksud begini, dalam kosakata Nusantara kita ya, Melayu ya kita yang ini kan dalam KBBI ya, akar kata Tuhan ini adalah kata Tuan ya, karena dia merujuk pada keilahian. Ada sisipan kata huruf H menjadi Tuhan. Itu perbedaannya. Kalau manusia itu disebut ya Tuhan. Coba Major izin sedikit ya. Nah, izin sedikit maju sama Pak Gembala. Coba Major baca Markus Markus 12:29 apa bunyinya? Bentar ya. Coba. Ya Markus 12:29. Coba kamu kasih yang simpel saja sama kita. Markus 12. Markus 12:29. Iklan pula ntar lo. Makanya kalau di LA itu terjemahannya tadi 12 ayat 29 itu Rancu. kecil. Jadi dia menganggap itu Yesus. Iya, Oke, jadi ya. makanya Aku bacakan ya. Coba baca. salah tulisan itu. Oke.
Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah, mana yang nama, mana yang gelar. Oke, ini kan merujuk dikatakan di sini kan, Tuhan Allah berarti kurios, junjungan Allah, junjungan kita Allah. Tidak, simpel saja. Yang simpel, Tuhan Allah kita, yang mana nama, yang mana gelar. Di sini nggak tidak ada nama. Ini merujuk kata bendanya Allah ini, ya sesembahannya, ilahnya, ya. Ini kan udah Tuhan Yesus, sabar. Tuhan Yesus, yang mana gelar, yang mana nama. Oke, Tuhan itu gelarnya, Yesus itu nama pribadinya dia. Oke, Tuhan Allah, yang mana gelar, yang mana Oke. nama. Tuhan ini adalah gelar, ya gelar. Allah ini merujuk, ya Allah ini merujuk pada ilah yang disembah itu, ya entitas. Iya, saya tanya yang mana nama, yang mana gelar. Iya, ini sebenarnya dua-duanya bisa dikatakan gelar dua-duanya. Tuhan itu gelar, ya. Enggak lah, jujur aja. Kalau menurut kalau menurut apa itu, menurut apa itu yang tertulis, yang nama ya jadi Allah lah. Kalau menurut Dengarkan. karena sudah Ini- kita setuju tadi Dengarkan dulu, gelar dengarkan dulu. Tuhan itu gelar. Iya, dengarkan dulu. Ini kan dikatakan Tuhan, ini kan kurios, ya. Berarti ini junjungan, ya. Di sini kan sang. Ini kan Allah itu sang sembah, junjungan sang sembahan kita, ya. Junjungan itu Esa. Karena enggak, Dengan Esa bagaimana? iya, jangan. Kata Allah itu kalau diambil dari akar bahasanya itu dari bahasa Semitik, al itu sang, d dalam bahasa Inggris, sang, belahnya itu ilah, sang Coba sembahan. bagaimana Pak mau baik? Coba masuk. Begini Ratu, kita tadi udah sepakat kalau Tuhan tadi gelar. Kalau menulis tertulisan itu, ya Tuhan itu bernama Allah, kan gitunya. Menurut Iya. yang tertulis, Dengarkan. Jadi di sini ada sang sembahan, yang nama ya Allah. ada Kan sang itu yang sembahan. disebutkan Pak Loding, Ya, kan? ini sang sembahan itu dengarkan dulu. Sang sembahan itu adalah Allah. Itu adalah bukan Tuhan. Theos. Itu adalah Bukan Theos. Tuhan Itu yang adalah disembah. enggak, dengar kalau. Itu adalah Theos. Itu adalah Elohim. Ya. Itu adalah Theos, itu adalah Elohim. Jadi kalau kata Tuhan itu maksud junjungan. Itu Bukan Adonai. sesembahan. Bukan sesembahan. Bukan, itu merujuk Nah. pada sang Theosnya. Itu disematkan Oke, kepada sang Theos. sabar. Ah, ini Karena mulai dia asik adalah ini. yang dimuliakan. Oke, mulai asik ini. Kau mengatakan bahwa Tuhan itu bukan sesembahan, betul? Tuhan itu bukan sesembahan, tapi gelar untuk sesembahan. Iya, jadi Tuhan ini sesembahan atau bukan? Tuhan itu bukan yang disembah, Tuhan bukan gelar yang disembah, tapi gelar Iya, untuk saya sesembahan itu. saya tahu. Kan Allah ini adalah sesembahan yang kau Iya. bilang tadi. Betul. Nah, sekarang Tuhan ini sesembahan atau bukan? Bukan sesembahan. Yang disembah itu. Bukan. Ya. Oke. Berarti Tuhan bukan sesembahan dan Allah adalah sesembahan, betul? Ya, itu karena Allah itu merujuk sang sembahan. Iya, Sang sang sembahan. otoritas Nah, tertinggi. pertanyaannya, apakah kau menyembah Yesus? Ya iya. Nah, berarti sesembahanmu. Oke, dengarkan. Oke, dengarkan. Berarti dua sesembahanmu. Iya, makanya dengarkan. Ya, kita tuh pelan-pelan diskusinya. Oke. Makanya kalau kita ambil di Yohanes 17 ayat 3, ini kan ayat yang selalu kalian bawakan untuk menyerang Kristen, ya. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka, perhatikan di sini Bang Pelbo. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Jadi yang diutus itu adalah pribadi Yesus Kristus, ya, yang menjadi kurios juga karena Dia diutus oleh Sang Kurios yang Maha. Ya. Boleh saya potong sedikit biar kita Silakan. tentukan. Satu-satunya Allah. Allah itu sesembahan bukan? Iya. Oke. Satu-satunya sesembahan yaitu Allah. Ya. Pertanyaannya, apakah kau menyembah Yesus juga?
Ya iya, karena saya dituntut mengenal ya dengar dulu. Berarti dua sesembahanmu, bukan Iya. satu-satunya. Iya, dengar dulu. Makanya dengar dulu. Saya kan dituntut untuk Lanjut, Mas mengenal Rodi. alam. Saya merokok dulu. Dengar dulu. Makanya pelan-pelan. Kita kan dituntut untuk mengenal Allah Bapa yang tidak kelihatan, tidak kedengaran. Kata Yesus mengatakan Allah itu. Bagaimana kita mau menyembah sesuatu yang tidak kelihatan, tidak kedengaran? Makanya Allah Bapa dengan kebijaksanaannya dan mengenal Yesus Kristus yang kata. Jadi untuk kita mengenal Allah Bapa yang tidak kelihatan, tidak kedengaran, haruslah mengenal pribadi yang diutus. Siapa dia? Yesus. Karena dengan dialah kita, makanya Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kau. Tujuannya Allah Bapa, penyembahan saya kepada Yesus bukan maksudnya menyembah dalam pribadi Yesus, tapi menyembah Bapa Allah Bapa yang ada dalam diri Yesus Kristus. Karena Bapa berkenan di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Siapa yang melihat dia? Kalau begitu Bajor, berarti sesembahanmu banyak. Maksud daripada dikatakan Allah itu roh dan sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Akhirnya kalian menyembah merujuk kepada Yesus karena di dalam diri Yesus ada roh Allah, kan? Benar tidak? Iya. Nah, coba kamu baca Yohanes 3:3-4. Bacakan dulu. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Iya, diutus. Berarti sembah lagi Musa. Karena dalam Musa ada roh Allah, kan? Yohanes 3:3-4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Maksud daripada sembahlah Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Maksudnya itu ketika kita mau menyembah, mau beribadah kepada dia, itu kita betul-betul zohir dan batin sebagaimana di dalam Islam itu Al-An'am 162 itu. Dikatakan ini wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala hidupku matiku kuserahkan kepada engkau. Kita beribadah dengan khusyuk. Kalau di dalam Islam itu adalah sholat khusyuk wal khudu. Kita berusaha hanya memang fokus betul jiwa raga ini fokus hanya beribadah kepada Tuhan. Bagaimana cara beribadah itu? Maka dipraktekkan kan di Nehemia 8 nomor 6 itu kan sudah jelas itu. Kan seperti itu. Sebagaimana Yesus ketika di Taman Getsemani, maka majulah dia sedikit, dia lalu sujud. Kan? Dia menangis sampai apa begitu? Bukan ke gereja jingkra-jingkra. Kau juga bikin saya emosi kau. Kenapa Yesus waktu berbicara dengan orang-orang Farisi, ya, imam-imam Farisi, ya, kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Kami mengenal apa yang kami sembah. Kalau katakan di sini, ini kata kami sini jamak ini. Berarti merujuk pada Yesus dan orang-orang yang mengikuti dia. Iya, betul. Betul ya? Oke. Jadi di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau. Ya, ini perkataan Yesus kan, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Karena Yesus datang ke dunia sudah menjelaskan siapa Allah yang sebenarnya. Bagaimana menyembahnya. Jadi hanya orang-orang yang benar mengenal Allah, menyembah Tuhan yang benar. Ya, kalau ada mengatakan lagi Allah di luar daripada yang diperkenalkan Yesus, ya itu menurut kami itu bukan berarti paham kamu ini cocok, kamu ini justru kamu yang pakai cocokologi. Saya tahu makna kamu nih. Pemahaman kamu kan seperti ini. Ketika Yesus mengatakan sembahlah Allah itu adalah roh, sembahlah dia roh dan kebenaran, benar kan? Nah, ya. Yohanes 1:14 Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran hidup. Makanya itu kamu sembah Yesus. Ya iya. Jadi gini, dengarkan. Astagfirullahaladzim. Dengarkan logik. Apa analogi? Ini analogi. Dengarkan. Ini analogi, ya. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengenali yang namanya presiden atau kepala negara, ya, tanpa kita menjumpai Prabowo. Bagaimana kita bisa hormat dan tunduk bahwa ketemu jumpa? Ya jumpai Pak Prabowo. Karena dia sudah dinobatkan menjadi calon presiden. Iya, kita tidak bisa mengenal Prabowo. Bagaimana cara kita bisa mengenal Prabowo? Maka melalui utusan presiden, utusan Pak Prabowo. Dengar dulu, bukan ke situ larnya. Kita kan tanpa adanya Pak Prabowo menduduki jabatan presiden, ya.
Kita tahu Indonesia itu dipimpin oleh kepala negara yang nama jabatannya adalah presiden. Bagaimana kita menghormat kepada pamannya mau melihat seorang presiden? Tidak akan bisa. Tapi dengan dilantiknya Pak Yang Presiden, melalui utusannya. dengar dulu. Tapi dengan dilantiknya Pak Prabowo menjadi seorang presiden, ya, maka kalau kita mau menghormat, tunduk ke pamannya mau melihat presiden, ya jumpai Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo adalah seorang presiden, sudah dibuatkan bahwa dia, Coba. kalau Pak Prabowo, aku dalam presiden, apa masalahnya? Memang iya dia dilantik menjadi seorang presiden. Coba saya kasih satu analogi buat kamu. Coba kita sama-sama berpikir ya. Kamu mau ke tempat saya, Major. Coba fokus ya. Kamu mau ke tempat saya, kamu tidak tahu jalan menuju ke tempat saya. Agar saya mau kamu itu tidak tersesat menuju ke tempat saya, maka saya utuslah Papi Gembala ke tempat kamu. Tugasnya Papi Gembala ke tempat kamu ini agar menunjukkan kamu jalan menuju ke tempat saya agar kamu tidak tersesat. Begitu Papi Gembala tiba kepada kamu, Major, kamu mengira bahwa Papi Gembala itu adalah loading. Benar apa salah itu? Salah. Salah. Begitu juga kita mau ke Tuhan, cuma kita tidak tahu Tuhan di mana jalannya, bagaimana caranya, bagaimana. Agar Tuhan tidak mau kita tersesat, maka Dia mengutus utusannya datang ke dunia agar menunjukkan kita cara-cara berjumpa dengan Tuhan agar Tuhan mengasihi kita. Begini caranya, begini caranya. Tetapi utusan Tuhan sampai kepada kita, kita mengira bahwa utusan Tuhan itu adalah Tuhan. Ini pemahaman yang salah. Bukankah Dia sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Aku datang ke dunia ini bukan karena kehendakku, tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Jikalau kamu ingin dikasihi oleh Dia, maka kasihilah aku. Akhirnya datanglah ayat itu, barang siapa mengasihi aku, dia telah mengasihi Bapa. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang benci kepada aku, berarti dia telah benci kepada Bapa. Maka diksi-diksi itu seperti ada karena Yesus ini adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel agar Dia menunjukkan bagaimana jalan menuju kepada Bapa. Jalan itu maksudnya apa? Cara-cara kita. Oh, ini loh perintah Tuhan, ini loh larangan Tuhan. Jangan kamu melanggar perintah Tuhan dan kamu harus taat perintah Tuhan agar kamu bisa sampai kepada Bapa. Maka disitulah ditanyakan. Maka di situ Yesus mengatakan apa? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Bagaimana cara kita berbakti kepadanya? Dengan cara kita harus memuliakan anaknya itu. Maka terdengar suara dari langit itu kan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia, apalagi kau salibkan dia. Oke, dengarkan dulu. Oke, dengarkan. Tadi di Yohanes 17 ayat 3 itu bentuk otoritasnya Tuhan di situ kan sudah ada, ya. Itu bentuk otoritas tertinggi adalah Allah Bapa Sang Sumber itu. Itu otoritas, ya. Nah, inilah hidup yang kekal itu, ya. Bahwa mereka, maksudnya di sini inilah hidup yang kekal itu. Orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah juru selamat, Dia adalah Mesias, itu yang dikatakan ini. Inilah hidup yang kekal itu. Orang-orang beriman itu ini tuh. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kan sudah dikasih, udah ditetapkan siapa tujuannya. Tujuan sudah dengan Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Jadi kalau kita mempunyai tujuan, pasti ada jalannya. Tidak akan mungkin ada tujuannya tidak ada jalan. Itulah bentuk kebijaksanaan Allah Bapa kepada umat manusia. Dia memberikan kebijaksanaan supaya kita bisa mengenal siapa sebenarnya Dia. Sekalipun kita tidak mampu, tidak sanggup dengan kemampuan kita untuk melihat Dia atau mendengar Dia. Karena Dia ada roh yang otoritas tertinggi. Ya, makanya dikatakan tadi di situ mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi caranya seperti analogikan tadi. Kalaulah tidak ada yang dilantik menjadi seorang presiden, padahal kita dinyatakan dalam undang-undang negara kita secara konstitusi kita dipimpin oleh kepala negara. Kalau tidak ada yang menduduki jabatan kepala negara, siapa yang mau kita jumpai? Bagaimana kita cara mengenali seorang presiden?
Ya tidak kan, tapi dengan dilantiknya Pak Prabowo menjadi seorang presiden, ya kita jumpai Pak Prabowo, berarti kita sudah mengenali Ini, Major. kepala negara. Ayat ini menguatkan kamu nih. Coba kamu baca ini, saya tampilkan nih. Ini. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Berarti Yesus ini pelantara antara manusia. Esa pula dia, berarti satu-satunya perantara untuk memperkenalkan Allah Bapa itu, ya hanya Yesus, tidak ada yang lain jalan. Hanya satu saja. Iya, sabar, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Itu saya paham. Betul, saya paham. Inilah anakku yang satu-satunya. Itu satu-satunya dia pada zamannya. Yesus kan diutus di Bani Israel pada zamannya. Ketika begini, Major. Di dalam Yohanes 3:3-4 kan sudah ulang-ulang saya narasikan. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah. Berarti Musa menyampaikan firman Allah. Jika kita satu komal ini hidup di zaman Musa, maka satu-satunya pelantara antara manusia dengan Elohim adalah melalui Musa. Jadi satu-satunya jalan dan keselamatan kita pada waktu itu harus mengikuti Musa. Karena Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus. Diutus kepada Bani Israel. Jadi jikalau kita ini Bani Israel dan kita hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Makanya ketika Yesus naik ke langit, Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Maka diutuslah Nabi Muhammad SAW, karena dia Nabi terakhir, maka diutus bagi seluruh manusia. Tetapi Musa, Yesus diutus hanya untuk kaumnya saja. Makanya Yesus dengan Musa selalu mengatakan, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad itu ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sama juga, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Jadi setiap utusan Tuhan itu adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Tergantung kita hidup di zaman mana. Makanya nanti orang yang hidup di zaman Musa, maka mereka nanti dihakimi melalui Taurat Musa. Orang yang hidup di zaman Daud, mereka akan dihakimi melalui Taurat, melalui Jabur. Orang yang hidup di zaman Yesus, maka mereka akan diadili dengan Injil. Orang yang hidup sekarang ini nanti diadili dengan Al-Quran. Kita ini umat terakhir. La nabi ba'da, sehancur-hancurnya kita sekarang sudah tidak ada lagi nabi kecuali Nabi Luka. Itu pun nabi palsu dia. Kan? Sudah nabi palsu Kristen lagi. Parah di atas parah itu. Kita main analogi aja biar lebih gampang kita. Boleh. Ah, Papi, analogi bagus nih, Papi. Dengar. Kalau saya hormat kepada kepala negara, ya, hormat kepada kepala negara Republik Indonesia, saya hormat kepada Pak Prabowo, makar gak saya di situ? Makar gak? Apa? Makar gak saya? Saya hormat kepada kepala negara Republik Indonesia, tapi hormatnya saya kepada Pak Prabowo. Saya makar gak? Kalau itu satu pribadi, Mayor. Kalau kau Jawab dulu. Makar gak saya kalau saya hormat Pak Prabowo saat sekarang? Tidak lah. Tidak, oke. Sekarang gini, sebalik. Saya itu seorang warga negara Republik Indonesia, ya. Kepala negara saya itu ya dipimpin oleh kepala negara, ya. Pak Prabowo sebagai presiden, tapi yang saya hormati si Siloding. Saya bilang Siloding kepala negara. Makar gak saya? Makar. Jadi bagaimana otoritas tertinggi itu sendiri sudah menentukan dengan kebijaksanaan untuk bagaimana kita mengenal dia. Dia mengutus siapa? Pribadi Yesus Kristus. Kita dituntut mengenal dia. Jadi kalau kita mengenal Allah, mau mengenal Allah Bapa, kenalilah Yesus. Tidak begitu analoginya, Tahu analogi Mayor. yang Gini salah. loh, analogi salah. Karena kau memisahkan antara presiden dan Prabowo. Iya, Jadi itu Papi. Iya di situ. Prabowo itu adalah sosoknya, gelarnya adalah presiden. Presiden. Kau menyamakan presiden ini adalah sosok. Gak bisa Dengarkan. itu. Oke, dengarkan Pak Lopo. Indonesia dengan Kalau yang undang-undang. kamu ini ada dua. Kau ini ada dua, sabar dulu. Kau ini ada dua pribadi. Satu pribadi yang tidak kelihatan, satu pribadi yang kelihatan.
Jadi ada dua. Kalau kau analogikan ke presiden tadi, itu salah. Keliru itu. Contoh, kalau kau mau menganalogikan ada presiden dan wakil presiden. Nah, wakil Kita presiden tidak ada ini bahasa adalah wakil presiden. Kita sabar dulu, sabar. Kalau kau mau menganalogikan kepada Yesus, harus Pak Prabowo dan yang sekarang ini siapa namanya itu loh, wakilnya itu baru pas karena dia dua nggak ada sosok. Gibran. dengan wakil, Gibran. kita baru Gibran. pribadi yang satu. Loh, bagaimana Gitu, kan Bang. pribadi dua pribadi kan, dengarkan. Bapak dengan Yesus Oke, berbeda. Tadi kau bawa Matius Yohanes Yohanes 5:26. Kau kan bawa tadi itu. Berarti ada dua pribadi. Kalau kau keanalogikan ke presiden satu pribadi, nggak match. Kau harus samakan antara Gibran dan Prabowo. Gitu. Oke, dengarkan. Indonesia ini kita sudah memahami ya. Kita itu berdasarkan undang-undang konstitusi negara Republik Indonesia dipimpin oleh kepala negara, ya. Ini nama jabatannya presiden. Kepala negara ini otoritas tertinggi dalam pemimpin negara ini, ya. Nama jabatannya presiden, ya. Sekarang tanpa ada orang yang menduduki jabatan presiden ini, siapa yang bisa mau kita kenalin presiden? Siapa presiden? Mana lah analoginya mayor Ya, ini tidak agak akan lain. ada. Saya bingung. Ya, tidak akan ada. Tapi Agak karena bingung undang-undang saya. ya melakukan yang namanya pemilihan umum ya, suara terbanyak itu adalah mendapatkan amanah. Ya, amanah itu tersampaikan kepada Pak Prabowo. Bagaimana Ya, cara dengan kita terpilih- kenal? Ya, dengar Bagaimana dulu. Ya, cara satu- kita satu- mengenal satu- Prabowo? Dengar dulu. Dengan terpilihnya Pak Prabowo ya, bahwa Pak Prabowo berhak menyandang jabatan yang namanya gelar presiden. Pak Prabowo presiden. Ya, di saat saya mau melihat mengenali presiden, saya jumpai Pak Prabowo. Berarti saya sudah Tapi mengenali presiden itu bukan sosok mayor, itu gelar. Iya, itu gelarnya loh Pak Aduh, Prabowo. Itu gelarnya presiden, gelar jabatannya. Kalau saya mau mengenali nama yang bergelar presiden, ya saya jumpai Pak Prabowo. Dengan dia saya mengenal presiden. Salah kau ini, bagaimana kau ini? Salah, analoginya bagaimana sih? Berarti dia mau begini, berarti itu kamu mau analogi bahwa Yesus adalah sosok sementara gelarnya itu adalah Allah. Salah. Dicampur sama dia, Begitu, gitu loh. dicampur Ya, kau. dengarkan. Kalau Dengarkan. sabar, izin sedikit Major. Ketika kamu mengatakan bahwa saya kalau mau mengenal Prabowo, saya harus melalui utusan Prabowo, itu boleh. Boleh. Kita mengenal Tuhan, kita melalui utusan Tuhan. Makanya tadi Utusannya. kamu bilang, kalau kamu sembah, kamu Tuhan pemimpinmu Prabowo. Tetapi jikalau kamu menyembah siapa tadi itu Mekar itu bagaimana itu? Teringat pula Bang Mekar saya. Saya mengatakan Pastor Loding adalah presiden gitu tadi. Oh Pak, ketika Mayor mengatakan bahwa Prabowo adalah presiden, Makar tidak makan, memang dia presiden. Tidak. Tetapi jikalau kamu mengatakan bahwa utusan presiden itu adalah presiden, maka disitulah kau Itu baru makar. Itu Bukan kau mengatakan bahwa Prabowo. Kau Ini pisahkan hubungannya itu. antara undang-undang konstitusi itu yang mengatakan kepala negara itu adalah Undang-undang jabatan pula. presiden. Nah, sekarang yang menyandang ya, yang dinobatkan untuk menjadi kepala negara itu adalah Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo berhak menyandang gelar presiden. Gimana ya? Bagaimana cara kita mengenal presiden? Jangan jumpai Pak Prabowo. Bagaimana caranya kita mengenal Pak Prabowo? Kalau nggak bisa. Mengenal, ya jumpai Pak Prabowo seperti apa Pak Prabowo, berarti itulah presiden. Nah, berarti kau menjumpai Allah. Ya, kan sudah katakan Allah itu roh. Yohanes 4 lupa, Allah itu roh. Sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana mau kita lihat roh? Itulah bentuk otoritasnya Tuhan itu dengan kebijaksanaannya. Dia mengutus anaknya satu-satunya itu, ya Yesus Kristus ke dunia. Untuk apa? Untuk kita bisa mengenali Allah Bapa yang benar. Makanya Yesus berani mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kau tidak melakukan. Kalau umpamanya Pak Bro, kalau kau mau mengenali presiden, ya jumpai saya. Apakah Pak Prabowo Gimana jumpai dia? Wong dia sendiri yang presiden. Bagaimana? Dia presiden susah betul kita. Apakah Pak Prabowo itu jabatan? Bukan, ya, karena presiden juga gelar. Apakah Pak Prabowo itulah jabatan itu? Bukan. Pak Prabowo bukan jabatan, tapi dia manusia yang digelari, yang diamanahkan menjadi presiden. Bagaimana lah? Begini Major, analoginya? Aduh. Prabowo itu adalah nama.
gelarnya presiden. Allah itu adalah nama, gelarnya Tuhan. Cuma Allah ini kan laisa kamisli sayun, dia tidak serupa dengan makhluk. Di perjanjian lama tidak ada yang sama seperti engkau. Berarti dia ini sosok yang tidak dapat dilihat, namun dia ada. Bagaimana cara kita bisa mengenal dia? Melalui utusannya. Kalau kamu beranalogi Prabowo, kamu datang ke Prabowo karena Prabowo itu sosok, itu makhluk. Begitu, kita hanya ambil perumpamaan saja. Bagaimana kita bisa kenal di Prabowo yang tidak kenal kita? Ya kita harus melalui utusannya. Begitu. Ya iya, dalam Kalau kepada Tuhan, Tuhan itu laisa kamisli sayun. dengar kalau dalam iman Kristen, aku tidak bisa bahas iman yang lain. Itu yang saya pahami dalam iman Kristen, mengenal Allah Bapa itu haruslah mengenal Yesus Kristus. Iya, keimanan kamu itu berlandaskan apa, Major? Berlandaskan apa, bapak-bapak gereja atau kitab yang kamu pegang? Ini kan Landasan keimanan kamu. Matius 7, Landasan, oke. Matius 3:7. Oke, begini. Matius 7 Sabar. ayat 3 ini. Landasan keimanan kamu melalui Bible kan? Benar? Iya kan saya bawa dalil. Oke, di dalam Bible itu menjelaskan Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Yesus itu diutus, kata Tuhan itu adalah kurios. Oke, sabar. Yesus diutus oleh siapa? Oke, diutus Allah Bapa sang sumber. Allah Bapa sang sumber itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, gelarnya kurios, junjungan. Iya, saya tanya, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, Tuhan. Tuhan, berarti Yesus ini statusnya utusan Tuhan. Selesai perkara. Makanya di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal Yesus itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Sabar. Iya, sabar. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus, Allah itu siapa? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan. Berarti Tuhan dia. Allahmu. Tuhan Allahmu kan? Berarti Tuhan inilah. Allahmu, kan? Jangan. Sabar. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu. Nah, demikian tadi kaum muslimin di mana perdebatan itu berlangsung. Memang si siapa sih asli namanya saya tidak tahu, karena beliau ini adalah seorang pendebat baru ya. Bahkan beliau pun dengan saya itu juga tidak kenal itu. PS loading namanya tuh. Nah, itu memang kocak, pandai ya, terus cara menguraikannya itu tidak terbantah-bantah itu. Lancar ketika menyampaikan ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab mereka maupun di dalam Al-Quran, seolah-olah memang semacam hafal beliau itu, semacam hafiz ya, hafal Quran juga nampaknya itu, karena sekali diuraikannya kefasihan bacaannya pun bagus beliau, sehingga banyak Kristen itu senang ketika debat dengan beliau tuh. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rudi sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.